diberitakan itu ada 3 pokok. Yang pertama, pokok pembahasan Injil itu akan menyadarkan kita bahwa semua orang telah jatuh dalam dosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Ingat baik-baik ya, semua orang telah jatuh dalam dosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Roma 3 ayat 23 sampai 27. Saya bacakan 2 ayat saja, multimedia boleh tampilkan. Dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh karena kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Nah, itu intisarinya, saudara. Intisari Injil adalah itu. Semua orang telah berbuat dosa, kehilangan kemuliaan Allah. Hanya karena kasih karunia dibenarkan cuma-cuma karena penebusan Yesus Kristus di kayu salib. Itu Anda harus hafal, harus tahu. Poin yang kedua apa tentang Injil? Injil itu orang berdosa nggak bisa selamatkan dirinya sendiri. Bahkan perbuatan baiknya nggak bisa menolong dan menyelamatkan dirinya atas hukuman dosa. Dan upah dosa itu maut, kematian kekal di neraka. Bukakan di Roma 6 ayat 23. Roma 6 ayat 23. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi kasih karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Jadi kita tahu ya, hanya karena kasih karunia dan anugerah melalui karya penebusan Yesus di kayu salib, maka setiap orang percaya dibenarkan melalui iman percayanya. Yang ketiga, inti dari Injil apa? Bicara tentang firman Allah yang telah jadi manusia, diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya. Yohanes 1 ayat 14. Yohanes 1 ayat 14. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Nah, 3 hal itu bicara Injil. Jadi kalau disimpulkan, intisari dari Injil apa? Ini saya bantu simpulkan ya. Anda harus hafalkan supaya bisa menginjil. Jangan sampai merasa gini, aku udah menginjil kok, ternyata yang diberitakan bukan Injil tapi gosip. Jadi inti dari Injil apa? Atau kabar baik itu? Seluruh hidupnya Tuhan Yesus, dari sabdanya, karyanya, mulai dari kelahirannya, kematiannya, penderitaannya di atas kayu salib, kebangkitannya untuk menebus orang berdosa, itulah Injil. Dan Tuhan Yesus itu sendiri, yaitu firman Allah yang hidup, telah menjadi manusia. Melalui karya salibnya, semua orang yang percaya kepadanya menerima hidup kekal, anugerah keselamatan. Itu intinya.